Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab hal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali. Al-halu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu qaulika ja'a zaidun rakiban wa rakibtul farasa musarrajan wa laqitu abdallahi rakiban wa ma asbaha dzalika. Bagian kelima dari isim yang dinasabkan adalah hal. Jadi selanjutnya dalam isim yang dinasabkan kita akan membahas tentang hal, yang mana hal ini merupakan bagian yang kelima daripada isim yang dinasabkan. Dalam hal ini mempunyai rukun, yaitu ada 3 rukun hal. Yang pertama ada amil hal, yang kedua ada sohibul hal, yang ketiga ada hal. Jadi ketiga ini harus ada di dalam susunan hal. Pengertian hal terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut lugat secara asal bahasa, yaitu huwa ma alaihi al-insan min khairin wa syarrin. Artinya sesuatu yang ada pada manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi hal menurut lugat itu adalah sesuatu tingkah laku yang ada pada manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Manusia melakukan perbuatan hal itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Dalam setiap kebaikan pasti ada balasan, dalam setiap keburukan pasti ada balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang mengetahui, tetapi Allah Maha mengetahui, maka itu pasti ada balasannya. Keburukan juga sama, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, meskipun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tetapi Allah Maha melihat dimanapun, bagaimanapun keadaannya, pasti ada balasannya. Jadi setiap yang kita lakukan, sekecil apapun, itu ada balasannya. Yang mana manusia ini ditugaskan oleh Allah adalah untuk beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan ketika kita melaksanakannya, Allah akan memberikan pahala. Ketika kita tidak melaksanakannya, maka akan menjadi dosa dan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menurut lugat, hal itu adalah sesuatu yang ada pada manusia, perbuatan yang ada pada manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Yang kedua menurut istilah. Hal menurut istilah adalah wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Artinya isim yang dinasabkan, yang menjelaskan atau mentafsirkan sesuatu yang samar dari
tingkah laku atau perbuatan. Menurut istilah ini adalah menurut ilmu nahwu yang kita pelajari, yang dinamakan hal itu adalah isim yang dinasabkan, karena termasuk kepada isim yang dinasabkan, yang mana hal ini menjelaskan sesuatu yang samar, sesuatu yang belum jelas dari perbuatan ataupun tingkah laku. Contoh di sini lafaz jaa Zaidun rokiban. Jaa telah datang, Zaidun Zaid, rokiban dengan berkendara. Nah, ini merupakan contoh hal, yang mana tadi di awal hal itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah amil hal. Di sini lafaz jaa merupakan amil hal. Yang kedua ada sohibul hal, yang mempunyai tingkah laku ataupun perbuatannya, yaitu Zaid. Kemudian rokiban, ini adalah halnya, tingkah yang menjelaskan kepada Zaid. Zaid itu datang bagaimana? Apakah dengan berkendara, apakah dengan berjalan kaki, atau bagaimana? Jadi menjelaskan tentang hal ataupun tingkah laku daripada sohibul hal. Kemudian rokibtu al-farosa musarojan. Rokibtu ini merupakan amil hal, saya berkendara, al-farosa dengan kuda, musarojan dengan memakai pelana. Al-farosa sohibul hal, musarojan hal. Itu. Jadi rukun halnya itu ada antara amil hal, sohibul hal, dan hal. Laki itu abdallahi rokiban. Laki itu amil hal, abdallahi sohibul hal, dan rokiban hal. Ini merupakan contoh daripada hal. Tuh. Jadi harus ada rukunnya. Yang 3 ada amil hal, sohibul hal, dan halnya. Gitu. Jadi yang menjadi contoh itu halnya. Rokiban, musarojan, rokiban ini merupakan hal yang menjelaskan tetap terhadap sesuatu yang samar dari tingkah laku ataupun perbuatan. Ini contohnya. Wala yakunul halu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Kemudian ada syarat membuat hal. Ada 3, yaitu yang pertama, halnya harus dari isim nakiroh. Jadi hal, kita membuat halnya itu harus dari isim nakiroh, isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Kullus min syai'in bi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Bisa dilihat di dalam pasal isim ma'rifat dan nakiroh. Jadi isim nakiroh itu setiap isim yang tidak ditentukan kepada salah satunya. Jadi menunjukkan kepada umum. Di halnya harus dari isim nakiroh. Yang kedua, adanya hal harus sesudah sempurnanya kalam. Jadi ketika ada hal maka harus sesudah sempurnanya kalam. Maksud sempurnanya kalam di sini adalah apabila lazim terdiri dari fiil dan fa'il. Fiil menunjukkan kata kerja, fa'il yang mengerjakan. Apabila sudah ada fiil dan fa'il,
maka boleh adanya hal. Itu kalau dalam lazim. Apabila dari muta'addi, maka terdiri dari fiil, fa'il, dan maf'ul. Itu. Setelah sempurnanya fiil, fa'il, dan maf'ul, baru kemudian ada hal. Gitu. Kalau lazim itu seperti contoh yang tadi, ja'a zaidun rokiban. Ja'a itu fiil, zaidun fa'il, rokiban halnya. Jadi itu memenuhi syarat karena telah sempurnanya kalam. Kemudian yang muta'addi, contoh tadi, laki itu Abdallahi rokiban. Laki itu fiil dan fa'il, Abdallahi maf'ul, kemudian rokiban menjadi hal. Gitu. Jadi adanya hal harus sesudah sempurnanya kalam. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, sohibul hal harus dari isim ma'rifat. Jadi sohibul halnya itu harus dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu adalah madalla ala muayyanin, sesuatu yang menunjukkan kepada yang tentu, gitu. Tidak umum, gitu. Ma'rifat itu sebaliknya daripada umum. Itu adalah isim ma'rifat, gitu. Bisa juga dilihat di pasal isim nakirah dan ma'rifat. Tuh. Ja'a zaidun rokiban. Ja'a itu merupakan amil hal. Zaidun sahibul hal, harus dari isim ma'rifat. Zaidun itu kan merupakan isim ma'rifat yang tentu kepada seseorang yang bernama Zaid. Itu. Kemudian rokiban itu adalah isim nakiroh secara umum, berkendara. Jadi kan tidak ditentukan berkendara apa. Itu kan isim nakiroh. Jadi itu adalah syarat membuat hal. Ada tiga. Yang pertama, halnya harus dari isim nakiroh. Yang kedua, adanya hal harus sesudah sempurnanya kalam. Yang ketiga, sohibul hal harus dari isim ma'rifat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.